Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum yang ketiga yaitu percobaan kapasitor, pengisian dan pengosongan kapasitor. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama dapat memahami prinsip pengisian dan pengosongan dalam kapasitor. Kemudian yang kedua bisa membuat grafik pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan yang ketiga dapat menentukan tetapan waktu dan kapasitas kapasitor. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama adalah sebuah kapasitor dengan nilai 47 mikrofarad dan 470 mikrofarad yang berfungsi untuk mengisi muatan atau menyimpan muatan listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah resistor. Resistor ini ada dua. Yang pertama 1 kilo ohm, kemudian yang 10 kilo ohm. 10 kilo ohm, kemudian yang ini 47 kilo ohm. Kemudian multimeter. Untuk resistor di sini berfungsi untuk menahan arus sebagai tahanan. Kemudian selanjutnya adalah multimeter. Multimeter di sini berfungsi untuk mengukur tegangan kapasitor. Kemudian berikutnya saklar peralihan. Saklar peralihan nanti berfungsi untuk memutus atau untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor. Jadi memutus arus listrik dan mengisi untuk kapasitor dan mengosongkan kapasitor. Kemudian yang ini adalah saklar on off untuk memutus arus listrik. Kemudian papan rangkaian. Papan rangkaian adalah untuk tempat merangkai alat untuk percobaan kapasitor. Kemudian kabel penghubung. Kabel penghubung sebagai penghubung antara power supply dengan multimeter dan rangkaian. Kemudian yang ini juga penghubung, kawat penghubung untuk menghubungkan atau menyambung rangkaian dalam box rangkaian ini. Kemudian selanjutnya adalah power supply. Power supply untuk inputan tegangan ke rangkaian. Kemudian rangkaian pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah rangkaian untuk percobaan kapasitor, di mana nanti kabel positif dari power supply ini masuk ke saklar peralihan. Saklar peralihan di sini ada 3 pin. Yang ini adalah yang tengah ini warna merah untuk masukkan atau inputan dari power supply. Kemudian yang satu ini adalah untuk mengisi, untuk menghubungkan ke kapasitor yang di sini. Jadi nanti yang satu ini kalau disambung mengisi kapasitor. Kemudian yang kedua, yang hitam yang satunya adalah untuk mengosongkan kapasitor. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Ini adalah sebuah kapasitor. Kemudian ini resistor. Dan ini adalah penghubung, kawat penghubung. Ini juga kawat penghubung.
Ini juga menggunakan kawat penghubung, dan ini adalah saklar on off. Untuk papan rangkaian ini ada satu kotak ini ada 9 titik, 9 lubang. Antar lubang ini nyambung semua, tersambung. Jadi ini tersambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini tersambung semua. Kotak yang ini dengan kotak yang satunya itu tidak nyambung. Jadi lubang ini dengan lubang ini itu tidak nyambung. Jadi misalkan nanti memasang rangkaian, misalkan resistor ini, jadi ini tidak boleh dipasang dalam satu kotak ini, harus terpisah kakinya. Jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Jadi harus terpisah seperti ini. Jadi gini, atau ini seperti ini. Kemudian yang ini sebagai penghubung, nanti ini penghubungnya seperti ini, makanya jadi seperti ini. Jadi tidak boleh satu kotak gini, harus dua kaki ini harus terpisah. Untuk rangkaian percobaannya, jadi yang pertama kita pasang dulu kabel positifnya. Jadi sesuai rangkaian ini. Jadi kita pasang dulu kabel positifnya ini, kita tancapkan ke papan rangkaian. Misalkan kita masukkan di sini. Kemudian ini saklar peraliannya, ini yang nyambung ke positif. Jadi yang kabel merah ini ada 3 kabel, di dalam itu ada 2 kabel merah. Kemudian yang hitam itu ke 2 pin ini, 2 kaki ini. Kita masukkan yang ini dulu, seperti ini. Jadi yang ini, yang di merah tadi nyambung ke sini, kemudian yang hitam kaki kedua nyambung, kaki satu nyambung di sini, kemudian yang kaki satu itu di sini, kemudian kaki duanya di sini, yang di sini. Kemudian setelah itu pasang kapasitor, misalkan menggunakan kapasitor yang ini 47 mikrofarad, masukkan di sini. Kemudian setelah itu pasang resistor yang 47K. Setelah itu ini penghubungnya seperti ini. Untuk menghubungkan ini dengan ini, kotak satu dengan kotak yang satunya. Selanjutnya adalah kabel penghubung yang ini. Kemudian punya lagi, ini saklarnya. Nah, kabel negatifnya ini dari multimeter seperti ini, ke pasang. Kemudian ini disambungkan ke sini. Sudah. Selanjutnya adalah multimeter. Memasang multimeter di rangkaian itu. Kalau multimeter ini yang diukur adalah kapasitor. Jadi nyambungnya di sini secara paralel. Ini ya. Ini kaki 1, kaki 2. Atau plusnya di sini, merahnya di sini, birunya di sini. Di kaki kedua.
Jadi merahnya di sini, kemudian yang biru negatifnya, udah. Dan faktor pengalinya yang digunakan di sini adalah 10. Kemudian di posisi VDC karena sumbernya adalah DC. Kemudian disiapkan stopwatch untuk menentukan waktu pengisiannya. Sebelum masuk ke kita mulai pengambilan data, yang perlu diperhatikan adalah di tabel pengukuran ini nanti yang akan diamati adalah waktu pengisian kapasitor. Waktu pengisian kapasitor ini tegangan masukannya sebesar 10 volt dan 12 volt. Tapi nanti di praktikum ini kita coba yang 10 volt dulu. Dengan waktu 15 detik, kemudian jadi tiap 15 detik nanti nilainya di sini berapa. Yang pertama 15 detik, waktunya nanti berapa? Waktu pengisiannya. Nilai tegangannya nanti di sini berapa? Setelah 25 detik tegangannya berapa? 35 detik tegangannya berapa? 45 detik tegangannya berapa? Sama 90. Kemudian ini pengisian, ini mengisi kapasitor. Dilanjutkan ke pengukuran berikutnya adalah yang pengosongan. Pengosongan itu misalkan 15 detik itu tegangannya berapa? 25 detik tegangannya berapa? Jadi turun. Kalau ini naik, yang ini turun. 15 detik itu tegangannya misalkan 10 volt. 25 detik nanti bisa 8 volt, jadi seterusnya sesuai data yang didapatkan. Langkah yang pertama adalah mengisi kapasitor. Kita nyalakan dulu power supply-nya. Power supply-nya kita nyalakan dengan tegangannya adalah 10 volt. Ini adalah 10 volt. Kemudian kita mulai. Yang pertama adalah pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor yang ini adalah posisi 1. Posisi 1 itu nanti ininya ke sini ya, jadi nyambung. Ini mengisi kapasitor. Kemudian ada yang mengamati multimeter, ada yang pegang stopwatch. Nanti pada saat 15 detik itu nilai tegangannya berapa. Jadi harus benar-benar teliti. Jadi kita mulai. Yang pertama adalah ini saklar pengisian, posisi ngisi. Kemudian yang kedua posisi off. Ini masih posisi off, kita on-kan saklarnya. Kemudian sambil kita mengamati di sini dan stopwatch. Kita mulai 1 2 3. Di 15 detik, kemudian catat nilainya jadi 7,25 tadi dicatat. Kemudian jadi harus cepat ngukurnya, kalau sendirian tidak bisa. Sekarang ini tadi 7,5.
Ini masih tetap sama 7,5 sampai 90. Tadi 35 berarti masih tetap 7,5, 45 tetap, 55 tetap, 60 tetap, sampai 90. Jika sudah, yang ini dipindah ke pengosongan. Ini dipindah ke 2, yang di rangkaian itu ke kaki 2, berarti dipindah ke sini, ke jalur yang ini. Tapi posisi saklar on off-nya masih tetap on. Kita pindah. Nah, ini diperhatikan 15 detik itu nanti nilainya berapa. Dua volt, 15 detik 2 volt. Dua 0,7. 35 0,3, 45 0,1, 55 0, 60 0. Jadi sampai 90. Jadi seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, langsung diganti ke pengukuran selanjutnya, yaitu dengan mengganti resistor dan kapasitor. Jadi yang ini nanti kapasitor ini 47 mikrofarad diganti nilai resistornya. Jadi satu resistor ini nanti ada satu kapasitor 2 resistor. Penggantinya apa? Variasinya. Jadi yang divariasi nanti yang diganti adalah resistornya. Kemudian nanti tegangannya diganti ke 12 volt. Jika sudah selesai, masukkan ke tabel sama dengan pengukuran yang tadi. Jadi ini yang tadi misalkan yang 10 volt, kemudian nanti diganti ke 12 volt dengan variasi resistornya ini. Jadi satu kapasitor 2 resistor. Jadi diganti-ganti resistornya. Kemudian yang kedua adalah tabel yang kedua ini. Ini resistornya 47K, 47K, kemudian 10K. Ini yang 47K nanti pasangannya 470 dan 47 mikrofarad kapasitornya. Yang 10 juga sama 47 dan 470 mikrofarad. Cuman yang di tabel kedua ini nanti yang diamati adalah pada saat ini tegangan kapasitornya itu 6 volt. Pada saat 6 volt waktunya berapa? Jadi yang dicatat adalah pada saat dia mencapai tegangan kapasitor itu mencapai 6 volt, waktunya nanti berapa detik. Kita langsung praktekkan. Misalkan ini 47 mikrofarad dipasangkan dengan menggunakan sesuai tabel aja. 470 dulu. Kemudian resistornya adalah 47.
Ini pada saat 6 volt nanti berapa? Kita nyalakan. Ini posisinya di 1 mengisi. Kemudian yang ini masih off saklarnya. Kemudian kita nyalakan. Kita mulai pengukurannya. 1, 2, 3. Kita tunggu sampai 6 volt. Ini sampai 6 volt, berarti waktunya 30 detik. 30 detik. Untuk menghilangkan tegangan yang di sini, yang di kapasitor bisa langsung dikonsletkan. Jadi digabung antara dua kaki menggunakan ini. Nah, langsung 0. Sekarang kita ganti yang ini, tetap kapasitornya tetap. Resistornya tetap, yang berubah adalah kapasitornya. Langsung mulai pengukuran. Tadi 0,03 detik. Lebih cepat daripada yang nilai kapasitornya yang besar. Kemudian sekarang kita coba yang ini. Yang ini kita ganti kapasitornya, kita ganti yang 470. Sudah 470 sudah, berarti sekarang yang 10K. Ini 47 dulu. 47, kemudian yang ini 10K resistornya. Tadi 0,03 detik. Sekarang kita kosongkan dulu. Kita korselkan untuk mengosongkan kapasitor. Dan yang kedua adalah mengganti kapasitor dan resistornya. Kita mulai 1, 2, 3. 0,01 detik. Jadi kapasitornya itu 47 mikrofarad, kemudian resistornya adalah 10K. Sekarang kita ganti yang 470 mikrofarad. Kita mulai. .05 detik. Jadi waktunya 0,05 detik. Sudah, kemudian nanti selanjutnya adalah dievaluasi ini. Pada tabel 1 buatlah grafik pengisian dan pengosongan kapasitor. Kemudian yang kedua adalah jelaskan grafik tersebut dan jelaskan pengamatan pada nomor 1. Demikian untuk percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor. Nanti data hasil dari
Percobaan ini saya lampirkan di video dan Google Classroom untuk dilakukan analisis. Jika ada kendala bisa dikonsultasikan, atau tidak paham bisa konsultasikan dengan asisten pendamping. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.